apa banyaknya virus dia akan sembuh sendiri gitu. Karena virusnya punya masa hidup ya, punya masa hidup sekitar 3 hari. Tapi ini ada tapinya. Kalau pileknya nggak sembuh-sembuh dalam waktu lebih dari 5 hari, maka kemungkinan besar itu bukan infeksi virus lagi. Ya sampai nanti dapat pulang lagi di nomor 1 ya. Lagi ya. Silakan makan silakan kita. Kalau si virusnya tadi atau penyakit rinitisnya tadi nggak sembuh atau baik-baik juga jika dalam waktu lebih dari 5 hari, maka itu infeksinya bukan virus saja. Sangat keras begitu. Tapi infeksi sekunder. Nah, infeksi sekunder itu bisa disebabkan oleh bakteri ataupun jamur, gitu ya. Nah, kebanyakan pilek yang nggak sembuh-sembuh itu karena bakteri, ya. Jadi boleh kita langsung gunakan antibiotik dengan broad spectrum, ya. Salah satunya golongan Cephalosporin, ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu rinitis, ya. Kemudian penyebabnya apa, mekanisme terjadinya rinitis apa, gejalanya atau tanda-tandanya apa, kemudian bagaimana kita menterapinya, gitu ya. Saya di sini. Tadi rinitis ada yang bilang karena alergi, benar. Penyakit utama dari rinitis adalah alergi. Maka disebut dengan rinitis alergi, ya. Nah, alergi itu reaksi apa kira-kira? Ya nggak tahu kan efeknya. Kira-kira reaksi apa? Kan udah belajar tentang imunitas. Reaksi apa? Reaksi imun. Dengan mengeluarkan apa dia? Histamin. Maka obat untuk alergi adalah histamin. Obat rinitis alergi antihistamin. Ya, karena apa? Alergi itu adalah respon imun yang menyebabkan suatu reaksi inflamasi. Jadi alergi adalah inflamasi, gitu ya. Inflamasi artinya apa? Radang, pembengkakan, radang. Apanya sih yang bengkak, apanya sih yang radang, nanti kita lihat. Nah, ternyata yang terjadi radang itu adalah pada selaput lendir yang ada di hidung. Selaput lendir yang ada di hidung. Ingat, selaput lendir itu menghasilkan lendir, sekret. Kalau dia terjadi radang, nah, jadi ketika dia terjadi radang pada selaput lendir, maka selaput lendirnya itu akan keluar secara berlebihan. Otomatis banyak inusnya. Nah, kita bisa menilai ringan, sedang atau beratnya keadaan rinitis atau pilek tadi. Saya sebutnya rinitis saja ya. Dengan cara melihat sekret atau ingus yang ada. Kalau ingusnya bening, kemudian kental, maka dia infeksinya ringan. Tapi kalau sudah berwarna, maka infeksinya berat. Semakin pekat warnanya, maka semakin berat infeksi. Sama juga kayak batuk. Kalau dia batuk, dahatnya masih bening, kental, maka infeksi masih ringan. Tapi kalau sudah berubah menjadi warna hijau, berarti dia infeksi berat. Apalagi sudah berwarna merah bercampur dengan darah, itu mungkin kena dengue. Gitu ya. Nah, jadi sekret itu adalah kumpulan dari sistem imun. Semakin banyak sekret yang keluar, otomatis semakin banyak sistem imun yang berperang di situ. Otomatis infeksi semakin besar. Ya kan? Gak mungkin sistem imunnya banyak kalau infeksi cuma sedikit, gak mungkin. Gitu ya. Kita aja tahunan kalau lawannya cuma 3, gak mungkin kita 100-an kan, gak mungkin. Iya kan? Kita bawa pasukan ratusan, mungkin lawan kita lebih dari itu. Nah, sama juga sistemnya. Dia akan keluar banyak kalau lawannya banyak. Nah, sistem imun ini banyaknya di sekret. Sekret itu kan sudah saya ajari di imun sistem imun. Dia adalah sistem perlindungan tubuh kita yang barrier pertama gitu. Nah, kalau sekretnya keluar banyak, maka otomatis yang dilawan juga banyak. Nah, itulah infeksi. Ya. Masalahnya adalah bedanya infeksi virus sama infeksi bakteri. Mungkin kalian pernah kena ataupun saya juga pernah kena. Infeksi virus itu dia responnya akut. Akut itu apa? Dia terjadi seketika dan parah seketika. Parahnya itu misalnya demamnya tiba-tiba naik tinggi, itu virus. Tapi kalau bakteri dia perlahan, naik turun lagi, naik turun, itu bakteri. Gitu. Tapi kalau virus tiba-tiba demamnya tinggi, atau pilek tiba-tiba pileknya parah gitu, ingusnya keluaran, air matanya keluaran, matanya merah, kemudian mukanya bengkak, itu virus. Tapi kalau bakteri nggak kayak gitu.
Kalau bakteri mungkin disertai dengan batu, ingusnya bisa dikeluarin tapi kental. Kalau virus, ingusnya nggak bisa dikeluarin, keluarnya sedikit tapi sakit gitu. Nah itu virus. Jadi bisa bedain infeksi pertama ketika rinitis pasti disebabkan oleh virus kalau dia berat. Tapi kalau misalnya pilek-pilek biasa, kemungkinan bakteri, tapi itu kemungkinan kecil, biasanya juga virus gitu ya. Makanya jangan dicongkel hidungnya pakai tangan. Kenapa ya? Karena kita ini kan kotor, nggak ada yang tahu. Walaupun kalian cuci 1000 kali pakai sabun Lifebuoy, ya kan? Nggak akan mati kumannya. Itu dia iklan aja membunuh kuman. Iya bunuh kuman, tapi hidup lagi dia. Dia nggak akan mati, yang diciptakan Tuhan dia akan tetap hidup di tangan kita. Namanya flora normal, gitu ya. Ya bang ini emang kayak gini sama, tapi ya, itu ya. Hari ini kita bahas tentang rinitis. Dulu udah pernah saya jelaskan juga kan di 20 kan. Nah, ingat lagi kembali. Materinya kan udah saya kasih yang 20. Oke, hasil lagi ya. Ini karena abang-abang kakak kelas kalian spesial ya. Nah, tadi rinitis tadi kalau terjadinya infeksi akut itu langsung seketika ya. Beda sama kronik. Kalau kronik dia butuh waktu. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa beda akut sama kronik? Kalau akut seketika terjadi. Dalam rentang waktu sekian jam atau sekian hari dia langsung parah, itu namanya akut. Kalau kronik butuh waktu. Saya tanya, TB itu akut apa kronik? Tahu TB kan? Tuberkulosis. Akut atau kronik? Kronik. Pasti jawabannya antara akut atau kronik. Setelah kasih alasannya. Akut atau kronik? Kenapa kronik? Karena butuh Waktu. Karena butuh waktu untuk mikrobakterium itu hidup. Ya, sebenarnya dia mati dalam tubuh karena sistem imun, tapi karena sistem imun kita lemah, dia butuh waktu untuk hidup, gantian dia nyerang sistem imun. Jadi kalau orang kena TB sebenarnya bukan hari itu dia kenanya, udah lama, tapi dia nggak mau obatin dan dia nggak ngerasa itu penyakitnya. Ketika sudah penuh bakterinya baru timbul penyakit, gitu ya. Nah, tandai yang mana akut, mana kronik. Kira-kira lebih bagus mana penyakit akut atau kronik kira-kira? Tapi secara medis lebih bagus diobatinya akut atau kronik? Kenapa? Iya, karena respon masih awal. Kalau kronik responnya udah parah, susah gitu. Makanya ada orang bilang dia sakit apa, sakit kronis yang sudah nggak bisa diobatin lagi gitu kan? Nggak ada orang bilang sakit apa, sakit akut, nggak ada. Nggak ada. Sakit apa, sakit kronik, gagal jantung kronik. Kenapa udah parah? Karena sudah susah diobatin, tapi ada gagal jantung akut, ada. Gitu kan? Penyakit gagal jantung atau penyakit jantung itu kronik. Kenapa? Nggak langsung terjadi saat itu, dia nanti. Dia sakit ini saat ini didiagnosa dokter sakit jantung, bukan saat itu dia sakitnya, udah bertahun-tahun dia sakit mungkin, tapi dia nggak paham tentang itu, makanya terjadilah suatu penyakit ya. Oke. Nah, pilek itu adalah penyakit yang akut. Ya, pilek rinitis adalah penyakit akut. Ya. Jadi ketika terjadi infeksi langsung terjadi penyakit, itu namanya rinitis. Tapi ada lagi penyakitnya yang lebih parah namanya sinusitis. Nah, sinusitis itu ada yang akut, ada yang kronik, gitu ya. Bedain lagi, gitu. Kenapa bisa jadi dua? Dia bisa terjadi secara tiba-tiba dan bisa terjadi nanti kalau penyakit rinitisnya nggak diobatin. Nah, penyakit rinitis kan masuk kategori ringan. Kalau rinitisnya nggak diobatin, nggak kita pahami itu rinitis terus, pilek dalam seminggu 8 kali pilek, 9 kali pilek, sungguh-sungguh dia pilek terus-terusan, itu kemungkinan besar bisa kena terjadi sinusitis. Nah, nanti kita lihat di sini apa bedanya rinitis sama sinusitis sekaligus, karena satu saluran, ya. Jadi kalau ada gambar ini kan kalian paham, ya kan? Bisa lihat ini bedanya, gitu ya. Nah ini bedanya. Nah, yang perlu yang kalian pahami sebelum lihat gambar ini, kita punya jaringan sinus di muka ada 4, satu di pipi kiri dan kanan, nah di sini, satu di atas alis kiri dan kanan. Jadi kalau ketika terjadi peradangan, maka ini mereka terisi penuh dengan sekret tadi. Karena apa? Dia menyerang selaput lendir. Ketika selaput lendir kita diserang sama si virus tadi, maka akan terjadi perlawanan, ya kan? Nggak mau dong kita diam-diam aja. Ada virus pasti dilawan. Cara melawannya, mereka mengeluarkan banyak sekret. Sekret mana yang dikeluarkan? Misal di sini yang terinfeksi, maka di sini yang penuh, maka di sinilah yang mampet itu. Nanti pernah kan? Mampet sebelah, gitu kan? Misalnya di sini yang diserang, maka di sini yang sakit. Misal keluar air matanya, bukan air mata yang keluar, tapi sekret dari sini keluar ke
saluran matahari. Nah, begitu juga sebelah sini, begitu juga sebelah sini. Jadi kalian pernah lihat bahwa Pak, isi kita iya. Nah, pernah ngerasain di sini mampet, berarti kalau di hidung kanan mampet, berarti di sini yang penuh, gitu ya. Atau di sini yang sakit, air matanya keluar, berarti di sini yang penuh, gitu ya. Sama juga seperti ini. Ini terjadi peradangan. Lihat, mana aja yang radang. Saya tandain yang dia bulat-bulat. Berarti di sini peradangan gitu ya. Bedanya ini contoh untuk rinitis, yang ini contoh untuk sinusitis. Kita bahas yang rinitis dulu. Rinitis, peradangannya bisa kembali seperti semula lagi. Ingat, peradangan itu artinya apa? Bengkak. Di sini ada saluran nafas. Yang dia salurannya sempit-sempit gitu. Makanya kita bisa bernafas. Ketika terjadi peradangan, ketika terjadi bengkak, maka mereka saling mendekat satu sama lain. Nyumbat, bisa bernafas enggak? Enggak. Makanya disebut dengan mampet. Jelas? Mampet itu bukan penuh dengan sekretnya, bukan. Sekretnya nggak bisa keluar. Kenapa? Karena di sini mampet, mereka berdekatan gini, membesar. Maka coba sekali-sekali kalau pilek, cek hidungnya. Nanti ini sini polip namanya. Dia akan mengecil sendirinya gitu ya. Kalau ini bisa lagi, cara mengecilkannya penyebabnya apa? Alergi, dia kasih obat anti alergi. Nah, diberikan obat anti alergi, dia akan menghambat reseptor si histamin berikatan sama reseptornya, nanti dia akan mengecil sendiri karena dia sebagai anti radang. Nah, rinitis alergi. Nanti kalau dia sudah melebar kembali, sekretnya tadi bisa keluar, makanya lega. Orang yang ingus atau mengalami ingus pasti lega, ya kan? Kenapa bisa lega? Karena dia sudah membesar ininya. Nanti tapi kalau dipaksa keluar lagi, bengkak lagi, nyempit lagi, mampet lagi. Gitu. Nah, cara ngatasinya adalah selain pakai antihistamin dengan menggunakan obat dekongestan, ya, dekongestan. Itu selalu ada dalam obat flu. Sekarang saya bawa logika kalian. Ini kan sistem pernapas kita nggak bahas sinus dulu ya, kita bahas yang alergi. Ini kan jalur pernapasan ya, sistem pernapasan. Tadi dia mampet tadi karena terjadi ya alergi itu inflamasi radang. Terjadi inflamasi berarti terjadi penyempitan jalan Nafas. Sekarang saya tanya, kalau jalan nafasnya menyempit, bagaimana cara kita lebarin? Kalau jalan nafas yang menyempit, bagaimana cara kita lebarin? Ingat pelajaran farmakologi kardiovaskular, kan sudah saya jelasin. Kalau jalan nafas menyempit, pembuluh darah Lebar. Kalau kita balikkan, bagaimana cara kita melebarkan jalan nafas? Pembuluh darah disempitkan. Kita buat vasokonstriksi. Ingat, agen vasokonstriksi apa aja? Adrenalin. Ini dia pasti kalau berikatan sama reseptornya. Kalian nggak perlu adrenalin keluar tadi abis naik tambah. Adrenalin itu keluar tuh, deg-degan kan? Itu tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit gitu. Tapi napas enak kan? Gitu kan? Tapi jantung ngap gitu, deg-degan. Itu kenapa? Keluar adrenalin. Adrenalin akan menyebabkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Tapi jalan napas lebar. Nah, pertanyaannya, orang yang rinitis, dia apa yang menyempit? Jalan nafas. Otomatis kita harus berikan dia obat yang bersifat vasokonstriksi biar terjadi pelebaran jalan nafas. Paham? Jalan nafasnya tadi kan menyempit, ya kan? Berarti jalan pembuluh darahnya lebar. Bagaimana kita buka jalan nafasnya? Dengan menyempitkan pembuluh darah. Jelas ya? Apa caranya? Bagaimana cara menyempitkan pembuluh darah vasokonstriksi? Dengan memberikan obat golongan adrenalin atau sejenisnya. Apa saja obat golongan adrenalin sejenisnya? Contohnya yang ada di pasaran, pseudoephedrine, Pseudoephedrine, phenylephrine, ephedrine, phenylcopalamin. Pernah lihat ini? Nah. Dengar ini kan? Nah. Coba lihat Rinos. Ada ini kan? Ada. Prokol. Ada ini kan? Ada. Inilah disebut dengan dekongestan. Dekongestan.
Ketika kita berikan ini, maka pembuluh darah orang tersebut akan menyempit, tapi jalan napasnya ada mampet lagi. Ya, obat flu pasti ada antihistamin karena dia penyebabnya adalah Alergi. Satu lagi pas ditambah dengan dekomestan. Antihistamin supaya menghentikan alerginya, dekomestan dia tidak mampet, selesai. Nggak ada obat. Pak, kalau ada PCT itu kan untuk simptom. Orang pilek pasti demam, sakit kepala, ya kan? Itu simptom namanya. Gitu. Nah, satu lagi misalnya obat namanya guafenisin. Biasanya orang pilek itu pasti batuk. Dikasih obat guafenisin itu obat batuk. Ya itu hanya simptom. Tapi obat utamanya adalah antihistamin sama dekomestan. Jelas. Nah, inilah obat-obat golongan adrenalin. Golongan adrenalin. Dia satu keluarga adrenalin. Paham maksudnya? Golongan itu paham maksudnya? Paham ya? Kalian paham yang lainnya? Yang logika, golongan. Ini benda. Bit, Vario, yang Rio, Jazz, ngerti? Satu golongan Honda kan? Nggak ada di sini Suzuki kan? Nah, sama juga kayak gitu. Adrenalin, ini golongannya. Anak-anak cucunya. Efek mereka adalah vasokonstriksi. Ingat, mereka tidak boleh atau kontraindikasi diberikan pada pasien hipertensi. Ya, dia nggak boleh diberikan pada pasien hipertensi. Trinos, prokol yang ada pseudoephedrine jangan kasih sama orang hipertensi. Kenapa? Pembuluh darahnya udah sempit, disempitkan lagi. Pileknya hilang, orangnya hilang juga. Nah, jadi Pak, kalau ada orang hipertensi, pasien saya hipertensi, dia pilek kasih apa Pak? Hanya cukup antihistamin. Sakit kepala kasih setetnya. Batuk dia kasih obat batuk, misalnya gigi atau apa acetylcysteine atau ambroxol, bebas, gitu ya. Nah, tapi yang nggak boleh adalah adrenalinnya, nggak boleh diberikan karena dia hipertensi. Kalau dia nggak hipertensi, ya silakan aja, gitu ya. Nah, makanya kalau kalian habis minum Rinos pasti jantung berdebar-debar, maka banyak minum. Ya, kalau jantung berdebar-debar habis minum prokol, Rinos, maka di situ lihat itu obatnya perhatian di bawah itu baca itu bagus-bagus brosurnya, perhatian, gitu ya. Jangan menggunakan obat ini jika alergi. Jangan digunakan untuk pasien yang hipersensitivitas, jangan digunakan untuk pasien hipertensi. Karena apa ini? Ya, paham ya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, obat ini yang mengandung ini dia lambangnya biru. Tahu biru? Tahu. Lambang obat ada berapa? Ada banyak. Apa aja? Bebas terbatas, keras. Ya. Nah, dia ini kartu lah ya. Anggap yang biru lah ya. Biru. Ini obat yang mengandung ini pasti warnanya biru. Tengok itu toko, ini sabrik. Warna biru. Ya. Gak ada warna hijau, enggak. Itu warna biru. Artinya apa? Bebas terbatas. Bebas Terbatas. Pertanyaannya, kenapa dia warna biru? Kan obat itu aja. Kan bisa ini. Kenapa warna biru? Ayo, yang udah kerja ini, dia sering lihat obat ini, nggak pernah paham ini kenapa biru. Misalnya saya orang awam lah, kan ini kenapa warna biru kayaknya? Ini warna paracetamol ada di dalamnya prokol tuh. Paracetamol warna apa? Hijau. Kenapa bisa warna biru? Nah, kenapa? Saya nggak bicara keras atau segala macam itu udah di. Ini kan silakan ambil, silakan beli, nggak ada yang larang. Nggak perlu pakai resep dokter. Kenapa di warna biru? Kenapa nggak bebas saja? Warna ini. Ada yang bisa jawab? Lah, kok diam? Kalau didiamin besok pagi juga nih. Kenapa biru? Kenapa biru? Kenapa Ki? Ada tahu Ki? Tahu apa Ki? tadi jawab. Ada dua alasan yang bisa kalian jawab ketika ada orang nanya. Yang pertama adalah obat ini mengandung obat dekomestan ini atau obat flu apa aja yang ada dekomestannya, berarti obat dekomestan mengandung yang namanya prekursor. Ya, jadi mereka ini adalah prekursor. Ada yang tahu prekursor itu apa? Nggak tahu.
atau senyawa obat yang dapat dibuat menjadi narkotika. Ya, jangan sampai lupa lah. Udah bayar uang kuliah mahal-mahal, nanti kok nggak bayar BOC-nya di blok, masa kuliah nggak bayar, ya kan? Ayolah, mengerti gitu, dimasukkan ke dalam kepalanya gitu. Ya, jadi konten prekursor itu apa? Bahan zat kimia obat, yang nggak mesti obat aja, bahan kimia obat gitu ya, yang dapat dijadikan narkotika. Makanya dia berlambang biru. Artinya apa? Obat bebas, Terbatas. bebas tapi terbatas. Jelas ya? Bebas tapi terbatas. Gak boleh banyak-banyak belinya, dia terbatas. Gitu ya. Nah itu pertama. Ya, pertama yang kalian bisa jawab. Kemudian yang kedua adalah dia warna biru dikasih perhatian karena dia bisa menyebabkan penyempitan jalan pembuluh darah. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang efeknya seketika saat itu juga, gitu ya. Ini kan agonis langsung dia. Udah saya jelasin kan, sama kalau ini agonis langsung. Dia kan golongan adrenalin. Adrenalin itu agonis langsung. Ketika kalian minum ini langsung seketika terjadi apa detak jantung berdebar cepat. Maka diberikan warna biru. Maksudnya apa? Yang pertama tadi dia adalah prekursor. Yang kedua dia bersifat vasokonstriksi, bisa menyebabkan efek langsung seketika gitu ya. Oke lah, mungkin yang kedua orang-orang awam paham sedikit lah, tapi kalian paham bisa menyebabkan efek yang lebih ngeri lagi daripada itu. Tapi yang pertama kalian harus tahu dia adalah prekursor. Makanya dia nggak pernah dijadikan satu obat. Nggak ada pseudoephedrine sendiri, nggak ada. Cari kemana, nggak ada. Phenylephrine sendiri nggak ada. Phenylephrine sendiri nggak ada. Yang ada apa? Mereka dikombinasi dengan antihistamin. Tujuannya ada itu nggak? Supaya tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan. Kalau digabungkan sama CTM, gimana cara ngambil pseudoephedrine-nya nih Pak? Nggak bisa kan? Ada dua jenis obat, gimana ya? Mana pseudoephedrine-nya? Nggak bisa. Itu untuk mencegah penyalahgunaan si dekomestan ini. Kalau yang terjual sendiri, wah itu Reja mau jadikan narkotika. Ya kan ya? Iya, dijual mahal. Nggak usah kuliah lagi kan ya? Bikin universitas dia. Gitu ya. Nah jadi kalian lihat Binos, mana ada pseudoephedrine sendiri, dia gabung sama si CTM, Tramenza, ya kan pseudoephedrine sama tripolidin, nggak ada dia sendiri. Kenapa? Karena biar tidak disalahgunakan. Karena dia memang sifatnya adalah prekursor. Prekursor harus combine dengan obat yang lain. Biar orang lain yang menyalahgunakan bingung mana yang mau dipisah, nggak tahu CTM yang mana itu. Itu jadi jelas. Ada pertanyaan? Ada? Itu yang rintiks alergi. Ketika kita berikan dekongestan, maka dia akan kembali lagi seperti semula, melebar. Tapi kalau itu terus-terusan terjadi penyakit rintiks alerginya seminggu sampai 9 kali, 8 kali berobati, maka dia beralih ke sini. Sinusitis akut. Nah, kalau sinusitis akut, sinusitis akut ya, katanya akut. Berarti langsung seketika terjadi. Misalnya seminggu dia rinitis nggak sembuh-sembuh, maka seminggu itu langsung didiagnosa akut sinusitis. Biasanya yang paling banyak adalah kronik sinusitis gitu ya. Jadi dia tiap 2 bulan sekali pasti kambuh sinusnya. Misalnya karena ke tempat dingin, banyak debu segala macam gitu ya. Nah, sinus ini beda sama rinitis. Dia itu bukan hanya terinfeksi virus, tapi bakteri juga. Makanya untuk ngobatin sinusitis kita harus combine dengan obat antibiotik. Biasanya golongan cefalosporin, cefalexin, cefixin dan teman-temannya, ya. Kemudian radangnya dalam sinus ini dia nggak bisa kembali secepat si rinitis. Rinitis kita kasih dekongestan dia akan kembali lega lagi jadi nggak mampu. Tapi kalau sinusitis dia susah untuk kembali lagi. Sehingga apa? Dia mampet terus. Otomatis sekretnya nggak bisa keluar. Makanya orang sinusitis sakit kepalanya, sakit ininya. Kenapa? Sekretnya tertahan untuk keluar karena salurannya menyumbat terus. Dikasih dekongestan nggak mempan, tetap menyumbat. Makanya dokter biasanya ngasih dia golongan kortikosteroid. Apa contohnya? Dexa, metil dengan dosis tinggi 8 mg, ya kan? Metil 8 mg. Itu apa? Biar kan tadi kan penyebabnya bengkak, inflamasi kan?
dikasih obat antiinflamasi golongan kortikosteroid kuat, sehingga dimasukkan untuk apa? Biar dia lega. Tapi ada juga yang nggak bisa dikasih kortikosteroid atau komplain dengan antihistamin, maka jalan terakhir adalah operasi. Operasi sinus adalah membuang sumbatan ini biar salurannya lapang, sekretnya bisa keluar. Ketika dioperasi maka dokter mengambil sumbatan yang radang tadi dibuang untuk mengeluarkan si sekretnya. Selesai, itu operasi sinus. Jelas? Ya, operasi sinus. Sama juga kayak operasi polip. Untuk apa? Membuang polip yang bengkak yang nggak bisa diobatin dengan obat anti radang. Ketika diambil yang bengkak tadi maka keluarlah sumbatan, maka hilanglah sumbatannya, keluar sekretnya. Yang bikin nyeri adalah penumpukan sekret ini. Ingat, sekret ini yang menumpuk kandungannya apa? Bakteri. Makanya itu harus dikeluarkan. Makanya kalau orang kena sinus pas sakit kepala, dia pusing dikeliling di sini merah, di sini merah. Kenapa? Dia nyumbat, sekretnya penuh. Minum obat nggak bisa lega-lega, nggak bisa melebar-lebar ini jalur nafasnya. Maka dokter mendiagnosa ini harus diambil. Ketika diambil maka keluarlah semua sekretnya, lega dia setelah operasi sinus. Paham? Pertanyaan? Jelas ya? Elsen jelas Elsen? Ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Itu perbedaan antara sinus sama rinitis ya. Nanti kita lihat ini mukus ini ya. Jadi bisa bandingkan. Bedanya adalah pertama kalau rinitis dia karena virus dan alergen yang nantinya dapat kembali seperti semula jalan nafasnya yang menyempit tadi. Tapi kalau sinusitis disebabkan oleh bakteri yang sulit untuk kembali seperti semula jalan nafasnya, sehingga perlu obat yang lebih kuat lagi. Salah satu contohnya adalah kortikosteroid. Ya, kalau ini nggak perlu pakai kortikosteroid, dia cukup dikonsisten aja. Jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, penyebabnya apa? Jelas dong, alergi, ya kan? Mau debu, mau apapun jenisnya alergen ya, alergen ya, asap penggarannya sebagainya. Jadi kalau kalian alergi, termasuk saya kemana-mana kalau pakai masker. Kenapa? Daripada saya alergi ini, kalau saya pakai sepotong tulis nggak pakai masker, langsung saya pilek saya. Karena ada debu di sini. Nah, setiap orang beda-beda sistem imunnya. Jadi jangan salahkan diri sendiri. Aduh, aku kenapa alergi, kena asap rokok dikit, kena apa namanya, kena spidol dikit aja. Dulu saya waktu SMA malah disuruh gurunya hapus pakai kapur kan. Itu bersihkan semua. Anaknya lu masker senang, wah senang gitu kan senang. Tapi sekarang baru kena ada begitu habis. Gitu ya, jadi udah senang. Itu karena ada yang kata ini. Ini udah silakan masker dijaga. Kenapa lebih baik melindungi, mencegah, gitu ya. Karena nggak ada obatnya untuk itu, hanya meredakan aja. Obat untuk menyembuhkan alergi ada nggak ada. Kalau kita sembuhkan alerginya mati lah sistem imunnya. Kan yang menyebabkan alergi kan sistem imun, gitu kan? Nah, jadi bagaimana caranya? Cegah aja. Ya, dicegah supaya tidak terjadi serangan pada si rinitis tadi. Ya, banyak caranya dilakukan. Kemudian apalagi isu ekstrim. Nah, pernah ke dingin itu kaki gunung atau daki gunung tiba-tiba pilek gitu ya, kebangun dingin tiba-tiba pilek. Nah, kenapa? Suhu udara, tekanan, kelembapan yang turun drastis akan menyebabkan respon penyempitan jalan nafas tadi, sehingga dapat menyebabkan rinitis. Ya. Kemudian yang ini virus tadi, virus influenza, gitu ya. Virus influenza ini ya banyak dia, sekarang banyak. Gitu. Nah, pertama kali virus ini keluar itu terjadi pandemi sama kayak sekarang ini, pandemi tahun kalau nggak salah 1700-an itu banyak orang meninggal. Ya, tapi karena udah ada vaksin, ya sekarang pilek biasa aja kan. Mungkin COVID nanti 10 tahun atau 50 tahun biasa ya banyak orang kena COVID ya biasa aja. Nah ini juga dulu ngeri ini virusnya, sampai jutaan orang meninggal, 1 juta orang masalah meninggal karena apa? Pandemi si influenza ini. Tapi sekarang ya kena pilek ya biasa aja. Sakit apa malah? Aduh aku sakit keren gitu sakit. Ini juga sakitnya sakit apa? Sakit jantung gitu ya, agak lebih drastis gitu. Sama sakit pilek. Ya, paham ya? Oke. Nah, patogenesisnya atau mekanisme terjadinya rinitis alergi ya biasa ya.
yang sudah saya jelaskan tentang histamin, ya intinya adalah yang keluar adalah histamin. Histamin itu adalah senjatanya imunoglobulin. Lalu, imunoglobulin apa IG apa? IG. Ya, jadi IG punya senjata namanya histamin. Jadi ketika histamin keluar, maka nah ini lihat, kalau dia keluarnya di perifer, maka pembuluh darah akan melebar. Kalau pembuluh darah melebar, jalan nafas jadi sempit. Nah, itu tadi. Jelas kan? Kalau dia keluar, pembuluh darah melebar nih, nggak bisa nafas tidak. Makanya mantep kalau orang pilek gitu. Makanya cara satu-satunya adalah kita balikan, kita sempitkan. Bagaimana cara menyempitkan? Yang pertama kasih antihistamin, ya kan? Kalau antihistamin otomatis dia nggak akan nyempit banget sih, kembali seperti semula lah. Tapi yang menyempitkan dia yang paling besar adalah adrenalin. Ketika diberikan adrenalin dia nyempit, berarti jalan nafas jadi paham? Kalau dia keluarnya di pembuluh darah perifer berarti histamin H1. Kalau dia keluarnya di lambung berarti histamin H2. Kalau dia keluarnya di otak berarti H3. Gitu ya. Nah itu kalian sudah saya jelaskan panjang lebar, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Yang penting yang kalian tahu adalah kalau histamin ini keluar efeknya banyak. Ya. Sebenarnya histamin itu ada dalam tubuh kita, tapi dalam konsentrasi yang normal. Histamin berfungsi untuk konsentrasi seseorang. Kalau kalian nggak konsentrasi dengan saya, maka histamin lebih kurang. Ya. Kalau orang yang dia jarang konsentrasi, maka sering sakit kepala. Beda sama orang yang sering konsentrasi, jarang dia sakit kepala. Kenapa? Sakit kepala itu bukan hanya sekedar ada penyempitan pembuluh darah atau segala macam. Sakit kepala bisa banyak faktor. Salah satunya penurunan histamin. Kalau histaminnya turun, otomatis sakit kepalanya. Kenapa? Kalau histamin turun, pembuluh darah jadi apa ini? Menyempit kan? Otomatis bisa lewat nggak oksigen? Bisa sakit kepala. Maka histamin itu berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah supaya apa? Banyak oksigen yang masuk ke otak, orangnya jadi konsentrasi. Maka coba fokus konsentrasi. Apa contohnya? Maka orang sering apa tuh? Yoga. Ya kan? Meditasi kan? Lihat mereka itu simple, mereka nggak tahu histamin, nggak tahu pembuluh darah vasokonstriksi, nggak tahu, mereka hanya tahu kalau menenangkan diri dengan konsentrasi akan hilang semua penyakit. Benar. Kenapa? Ya salah satunya dengan melebarkan pembuluh darah semua penyakit hilang. Kenapa? Dia dibawa keluar. Kalau pembuluh darah melebar, dia akan dibawa keluar lewat urin, selesai penyakitnya. Maka sering itu meditasi orang cengis-cengis betapa gitu kan. Kita jangan lihat dari segi agamanya, tapi dari segi kesehatannya itu benar. Kalau kalian stres, coba menyendiri sebentar, konsentrasi dengan diri sendiri, pasti hilang ya. Kenapa? Sakit kepalanya hilang, menyempit tadi karena kekurangan histamin. Ketika kita fokus pada keadaan kita sendiri, kita fokus, histamin meningkat, ini melebar, otomatis oksigen lewat ke dalam otak jadi lapang, hilang sakit kepalanya. Ada kalau kalian sering sakit kepala, coba, berarti dia jarang fokus, jarang konsentrasi. Sebenarnya kuliah ini membuat kalian sehat. Kenapa? Membuat kalian konsentrasi. Kalau kalian berpikirnya positif, tapi kalau berpikirnya tugas itu yang ada sakit gitu ya. Nah, itu paham ya? Nah, jadi sebenarnya manusia itu yang udah ada histamin dalam tubuh, tapi konsentrasinya sedikit, gitu ya. Bukan sedikit, normal. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, jadi gatal-gatal kan nanti. Tapi kalau konsentrasinya terlalu sedikit, bisa di kepalanya, gitu ya. Makanya orang yang kena pet ego itu karena kekurangan histamin. Dikasihkan obat bisa membuat histamin apa beta-isin kan, lunarizin itu akan menambah histamin ada di otaknya, biar nggak pusing dia muter-muter. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Nah, di satu sisi histamin itu bagus, satu sisi kalau berlebihan dia bahaya. Ya. Sama juga kayak interleukin, tahu interleukin kan? Sitokin. Satu sisi dia bagus, dia ada dalam tubuh kita sitokin ini, tapi normal. Kalau dia meningkat mati dia bisa. Kenapa? Dia bisa bunuh diri kita sendiri ya, si badai sitokin itu. Nah, inilah si rinis alergi. Ini gejalanya, patogenesisnya. Iya ya. Patogenesis. Apa namanya? Manifestasi. Apa katanya manifestasi kan? Aku demam,
Aku kan? Apa sih gejalanya atau tanda-tandanya? Yang pertama pasti adalah fever, apa artinya? Panas, demam. Kemudian yang itu artinya cough. Makanya dalam obat pilek ada dua medicine, ya. Ada batuk, kemudian sakit tenggorokan, kemudian ingusnya keluar, ya kan? Raninos, ingusnya keluar, kemudian itu apa? Pusing, pusing itu headset. Nih, apa sakit mukanya ya? Apa namanya wajah, ya. Nah, inilah gejala dari si apa namanya? Sinusitis, ya. Makanya obat yang diberikan adalah obat simptom. Obat simptom itu adalah meredakan gejalanya. Kalau bilang obat simptomatis adalah meredakan gejala dari suatu penyakit itu. Bukan mengobati penyakitnya, tapi mengobati gejalanya. Penyakitnya nggak usah diobati karena dia akan mati sendiri. Beda sama penyakit yang lain, gitu ya. Nah, kalau pilek nggak usah, nggak ada pilek. Antivirus nggak ada di dalam obatnya, hanya sebagai obat simptom. Kemudian obatnya tadi apa aja? Kalau untuk rinitis alergi obatnya apa? Ini kan, contohnya kan? Biasanya namanya apa? Tapi kalau yang warna merah, yang betul yang mana? Yang betul yang mana? Tapi karena biru. Tapi kalau yang merah Harrison, salah yang ini berarti bukan biru yang merah. Sekarang kau sudah update Pak. Sudah update. Kenapa Pak? Nah yang betul ini, masa ada satu obat dua warna. Jadi betul yang mana? Tambah banyak mungkin Pak. Yang banyak kalau ini? Itu kan obatnya cuma 4 tablet. Kalau ini? Kalau itu 100. 100. Iya. Terus beda gitu kalau jumlahnya banyak. Wah beli 3 butir, warnanya hijau naik. Kan disalahgunakan kan Pak. Asal gunakan. Dia apa? PSDP bukan ada lagi kan? Antihistamin. Tapi kan dapat di Iya. efek sampingnya teh. Paracetamol bisa kita salah gunakan. Bisa. Bisa kan? Oh, kenapa dia warna hijau? Pak saya beli 1000 ke tempat hijau dia beli 1 dus. Berubah warnanya enggak? Warna hijau kan? Gimana? Ayo, gimana? Saya beli paracetamol 1 dus tetap warna hijau. Ini kenapa? Bisa dua warna. Lah, kenapa? Masa di apa ini sih? Berubah bingung. Kan itu? Wah, ada kerja juga ada kakak-kakak, ada mutamat. Kayaknya ini udah legend ya. Bentar lagi sesepuh. Mutamat juga aja sepuh loh. Mutamat juga sepuh yang. Nah, ya jawabannya tadi udah hampir benar ya. Yang bedakan adalah ingat, obat biru apa namanya? Bebas. Kalau K, K ya, merah K kan? Iya. Artinya apa? Harus dengan resep dokter kan? Nah, lihat yang saya akan jawab adalah saya cuma memberikan alasan atau jawaban biar kalian kalau ditanya orang bisa jawab. Jadi nggak rugi Iya. Maksudnya apa kok? Nah ini kok bisa beda ini sama ini? Bisa jelas. Bu, lihat yang di luar itu tandanya bebas terbatas. Dia bebas dibeli bu, tapi terbatas jumlahnya. Di sini jumlahnya berapa? Jumlah ibu cuma bisa kita kasih dalam satu strip. Kalau ibu yang beli ini 100 atau 50 atau 100, jumlahnya udah nggak terbatas lagi bu. Jadi ini bersifat keras. Paham? Kalau jumlahnya sudah tidak terbatas lagi, dia bersifat keras. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Pak, ICT Pak di mana? Ini warna hijau. Nah, ICT warna hijau kan? Dia akan berubah jadi warna gelap atau warna merah saat sediaannya berubah. Infus paracetamol. Tahu infus paracetamol? Tahu. Apa lambangnya? Merah. Kenapa nggak hijau? Kan paracetamol. Karena dia butuh bantuan tenaga medis profesional.
Ingat, obat infus, obat suntik nggak ada yang warna hijau atau biru, semua K. Kenapa? Dia butuh tenaga medis profesional. Jelas kan? Nah, itu jawabnya. Paracetamol warna hijau, nggak selamanya warna hijau. Kalau dia berubah jadi infus, jadi K dia. Kan cuma paracetamol doang. Benar. Tapi penggunaannya butuh bantuan tenaga medis profesional. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Biru kakak, yang tadi kasusnya. Hijau kakak ada juga. Seperti itu ya. Nah tadi si CTM tadi disalahgunakan. Memang saya nggak pernah dengar ada orang salah gunakan CTM sih sejauh ini ya. Tapi kalian tahu nggak efek samping terparah dari CTM? Kalau efek samping biasanya apa? Ngantuk. Ngantuk kan? Kenapa dia bisa ngantuk? Nembus? Otak kan? Ini BBB, anggap ini BBB. Blood brain barrier. Darah pelindung otak. Blood brain barrier. Darah blood brain barrier. Obat CTM dia dapat menembus ini. Paracetamol, asam amfetamat, ketorolac, diklofenak, meloxicam, obat cacing itu nggak bisa. Orang udah sampai sini, habis itu balik lagi ke bawah. Ya, kombanten tuh kan, nggak sampai kotak dia, gitu ya. Apalagi obat-obat lainnya nggak sampai kotak. Hanya obat-obat tertentu yang bisa menembus ini otak ini. Salah satunya adalah CTM. Ya, apalagi amoxicillin, cephalosporin dapat menembus ini. Ya. Nah, CTM ini dapat menembus si BBB. Efeknya adalah sedasi. Sedasi itu ngantuk, namanya kalau minum CTM, bawahnya ngantuk, perhatian jangan mengendarai, gitu ya. Nah, kenapa dia mempengaruhi sistem saraf pusat? Masuk dia ke otak, otaknya jadi terpengaruh, jadi capek, jadi ngantuk dia. Itu efek yang ringan, efek samping ringan. Efek samping beratnya adalah orang yang bisa pikun, kehilangan daya pikir, daya ingat. Kenapa? Selalu dikasih CTM masuk terus penuh CTM di otaknya, akibatnya apa? Otaknya nggak berfungsi lagi, atau susah untuk berfungsi atau terjadi penurunan fungsi ingatan. Makanya obat sering lupa, susah masuk materi saya, jangan-jangan sering minum CTM. Ya. Nah itu tadi. Kalau dia sering kita buat sedasi, ngeplay terus gitu ya, nanti lama-lama dia lupa ingatan. Ke orang pecandu narkotika lupa dia ingatan, lupa karena sistem saraf pusatnya dipengaruhi. Itu kalau dia digunakan dalam jangka panjang. Kalau sekali dua kali tidak, makanya biasakan minum CTM. Kalau nggak bisa tidur, ada tuh teman saya nggak bisa tidur minum CTM. Hari ini 1 tablet, 2 minggu lagi 1 tablet, nggak bisa tidur lagi dia tambahnya 1 tablet. 3 minggu lagi 2 tablet yang mempan, tambah 3 tablet. Seterusnya begitu, itu disebut dengan toleransi. Peningkatan dosis terus menerus sampai pada akhirnya di overdosis tak mati. Ya, biasanya itu obat toleransi adalah yang sering banyak itu analgetik. Dia sering sakit kepala, minum PKT 1 nggak mempan. Kasih asam amfetamat 1 mempan, sakit kepala. 2 minggu lagi sering sakit minum 1 nggak mempan. Jadi 2, begitu seterusnya. Sampai pada satu titik obatnya sudah nggak boleh dinaikkan lagi, karena ingat grafik obat yang sudah saya jelasin. Ya kan, ini kan grafik obat kan. Kalau dia sudah sampai ke sini, nggak boleh kita tingkatkan lagi. Mati ya, karena di sini toksik. Grafik obatnya sampai sini lagi terapi. Kalau dia sampai sini, misalnya 5 tablet gitu kan, dia sampai sini dia minum tambah 1, kalau 5 nggak mempan lagi gitu. Kita kasihnya 6 mati lah dia sampai sini. Nah itu makanya hati-hati toleransi. Ya. Jadi toleransi obat dapat menyebabkan tingkat toksik. Makanya orang pecandu narkotika itu matinya karena toleransi. Sekali suntik aman dia, kemudian 1 kali suntik lagi nggak mempan buat dia nge-apply. Kasih suntik kedua, begitu seterusnya. Suntik ketiga mati ya. Karena melewatin tadi. Gitu. Dia mati karena itu. Dia nggak tahu dosisnya. Kalau dia pakai sesuai dosis nggak mati. Ya, kalau kalian ada punya teman yang pecandu bilang, oh lu pakai sesuai dosis biar nggak mati. Sesuai dosis. Karena kan sekali dia disuntik kan. Paham ya? Tadi ya, biar kalian itu bisa jawab segala sesuatu permasalahan yang ada. Akibat saya hanya di universitas ini aja, di kampus, di kelas ini aja. Lain-lain luar kan banyak sekali godaan
permasalahan yang harus kalian selesaikan gitu. Gak mungkin selamanya saya berada di samping kalian atau di belakang kalian gitu ya. Tapi setidaknya apa yang saya berikan hari ini atau hari yang kemarin atau nanti hari yang ke depan bisa membantu kalian menjelaskan permasalahan yang kalian hadapi. Bukan melarikan diri hadapi masalahnya. Ya, saya tidak mengajarkan kalian jadi pengecut. Jadilah orang yang berani. Walaupun ilmu kita sedikit tapi kita bisa ngomong. Walaupun itu salah tapi itu argumen kita. Paham ya? Oke, itu saya tanya tadi ya. Ini kenapa yang beda warna bisa dijelaskan? Oke. Kemudian obatnya apa lagi? Ada yang namanya pseudoephedrine kan? Nah ini kan contohnya Tramenza ya, nggak ada yang dagangnya, nggak ada yang generiknya. Pasti. Ini saya nggak promosi ya. Warnanya apa ini? Biru. Ini warna K karena ada tripolidin. Jadi Tramenza itu ada tripolidinnya, gitu. Makanya dia jadi warna hitam. Tapi kalau ini si apa namanya? Tramenza juga yang sirup dia warna biru ya. Mungkin sediaannya beda, yang ini tablet, yang ini sirup kan ada pengencerannya, jadi nggak konsentrasi, nggak terlalu pekat gitu. Efek samping juga, karena kan pengenceran. Ini kan nggak pengenceran kan? Kalau yang ini nasal spray, phenylpropyl phenylephrine benar, phenylephrine. Nah kita jangan bahas yang itu dulu. Ada yang namanya semprot hidung. Ya, ini dulu nggak ada sini waktu zaman pandemi. Kenapa? Ketika orang pulang ke rumah sebelum dia ketemu sama keluarganya, dia semprot dulu hidungnya. Dia nggak tahu bakteri virus apa yang masuk dalam hidungnya. Apalagi waktu pandemi kan orang pada katruk semua kan, dia semprot hidungnya, kemudian berapa kali disemprot dia buang, gitu terus-terusnya. Isi obatnya adalah oxytetrazolin. Ya, oxymetazolin. Oxytetrazolin itu instul. Oxymetazolin. Oxymetazolin ini dia sifatnya isotonis. Isotonis udah belajar steril belum? Belum. Atau belum ngambil? Nah, diajarin sama dosennya. Ada namanya cairan isotonis 0,9 NaCl. NaCl itu isotonis dia, NaCl 0,9%. Pernah lihat di buku NaCl? Nah, itu artinya isotonis. Maksudnya apa isotonis? Sama sesuai dengan cairan tubuh, sesuai sama kadar tubuh. Satu lagi namanya isohidri, sama sesuai dengan pH tubuh 7. Nah, obat-obat yang steril, tetes mata, tetes hidung, semprot hidung itu isotonis. Dia sama cairannya dengan cairan tubuh sehingga boleh digunakan. Ya, salah satu obatnya adalah oxymetazolin. Oxymetazolin ini dia bersifat bisa mengeluarkan kotoran yang ada di hidung, gitu ya. Makanya jangan sering dikorek hidungnya. Kalau terlalu keras isinya, nah, semprotkan ini biar dia lembek, biar bisa keluar, gitu ya. Kalau ditungkel pakai tangan, bisa bahaya nanti, bisa kena di ininya, bisa parah nanti ya. Apalagi keenaan dia masuk makin dalam. Nah kemudian ada namanya decongestan plus anti alergi ya. Kemudian juga ada decongestan ya. Kemudian ini ya untuk kortikosteroid. Nah ini saya kasih tahu nih. Tapi jangan digunakan sering-sering atau jangan digunakan kalau kepepet ya. Kalau kalian lagi ada kepepet nih, ujian, hidungnya parah gitu. Kalau kalian minum ini, yang ada nanti tidur. Jadi ngantuk. Boleh lah pakai ini. Ya, kortikosteroid. Misalnya, saya dulu juga pernah kayak gini, mau ujian ini mau sampai sini, nggak mungkin ngumpul pakai tisu kan? Gini, minumlah methylprednisolone tunggu 15 menit, langsung reda itu bulannya, gitu ya. Karena apa? Ini kan kortikosteroid. Alergi itu paling takut sama kortikosteroid, mati semua sistem imun kita dibuatnya. Terhambat semua, otomatis histamin juga berkurang kadarnya, yang kilasnya jadi berkurang. Nah, ya, jadi ini hanya untuk keadaan darurat aja, jangan sering-sering karena efek sampingnya parah, gitu ya. Efek samping terparah dari methylprednisolone untuk wanita jangan digunakan langsung menstruasi, lari nanti estrogen, berhenti menstruasi kalian. Ya, seminggu kemudian datang lagi ya, kan bikin jantung deg-degan gitu. Atau bulan itu nggak datang lagi dia, wah ini bahaya gitu kan. Ya, jangan sampai ketika menstruasi dikasih metil atau minum metil atau dexa, atau betamethasone, dexamethasone gitu ya. Yang kortikosteroid itu berhenti estrogen, nggak mau keluar lagi. Nah, kalau laki-laki ini bisa mengalami namanya infeksi, bukan besar gitu ya.
kayak orang ya cumi-cumi gimana gitu ya. Cabi. Nah, iya. Lalu tulisannya apa? Oke. Nah, efek terparahnya adalah dia bisa merusak apa? Pankreas. Kalau merusak pankreas, si beta pankreas itu bisa kena ini diabetes. Ya orang diabetes nggak boleh kasih kortikosteroid ya. Tanya, bapak punya diabetes nggak? Kalau punya jangan coba bapak kasih kortikosteroid. Kortikosteroid banyak yang misalnya metil, dexa dan teman-temannya nggak boleh diberikan karena dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Apalagi nggak boleh orang hipertensi. Kenapa? Dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Maka lambangnya di sini apa? Efek samping besar. K itu diberikan obat keras, maksudnya apa? Efek sampingnya besar. Maka dibilang keras, bukan keras tabletnya, ya, bukan keras tabletnya, tapi keras efeknya, efek samping dari obat itu bahaya. Dan juga jangan berpikir, oh obatnya keras ini, efek sampingnya keras, tapi aku mau butuh gunakan ini gitu, karena keadaan darurat misalnya sakit tenggorokan gitu kan, dia udah pakai apa tuh yang obat keras, Antiroces, nggak mempan juga sakit tenggorokan. Ketika minum ini pasti selesai itu sakit tenggorokannya. Ini apa sih? Kayak Antiroces dikombin sama ini, wah serasi banget. Ya, pasangan nggak bisa dipisahkan. Tapi masalahnya Antiroces harus diminum sampai habis karena dia antibiotik, 2 antibiotik di dalamnya, golongan aminoglikosida. Kakaknya gentamisin, bayangin kakaknya si gentamisin begitu kuat, makanya Antiroces harus dihabiskan juga ya. Nah, kalau dikombin dengan ini, wah itu pasangan serasi. Hilang sakit tenggorokan. Masalahnya ini yang nggak boleh dihabiskan. Kalau Antiroces boleh, gitu ya. Efeknya keras buat tubuh. Keras itu apa? Efek sampingnya yang selalu banyak sekali efek samping dari kortikosteroid. Jadi penggunaannya pertama adalah jangan digunakan kalau nggak perlu banget dan nggak terdesak. Kalau terdesak silahkan, nggak ada yang melarang. Silahkan pakai. Kalau terdesak dan memang dia diindikasikan untuk diberikan metilprednisolon atau golongan kortikosteroid lainnya. Contoh, misalnya tadi dia sakit tenggorokan, pileknya yang akut gitu ya. Ada penyakit yang lain yang butuhkan ini gitu. Ya. Kalian tahu nggak orang yang dia mau melahirkan, tapi usianya 7 bulan, dokter kasih dexamethasone pada ibu hamil. Dexamethasone ternyata bisa mencegah bayi lahir prematur. Ada itu 7 bulan dia udah kontraksi dulu saat ini bayi mau keluar, tapi bahaya kalau bayi keluar meninggal bisa prematur. Maka caranya adalah dikasih obat yang lainnya juga, ada obat yang lainnya untuk mematangkan si dinding rahimnya atau janin tadi, kemudian dikasih dexamethasone. Nah jangan yang berpikir ini dokter ngasih dexamethasone untuk apa gitu ya, karena ilmu kita masih kurang, sosok belagu jadi besar gitu kan aku farmasi lebih tahu obat-obatan ini daripada nggak tahunya ternyata dexa itu bisa menguatkan atau mencegah bayi sampai lahir prematur gitu ya. Ketinggalan kita ilmu sama dokter. Bayangin coba segitunya mereka paham tentang itu. Kalau kita kan ilmu lurus aja, itu radang aja gitu kan. Ternyata ada yang lain gitu. Nah, itu tadi ya, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi efek yang lainnya. Nah, itu yang harus kalian pahami gitu. Biar kuliah kalian itu ada manfaatnya, ada gunanya. Jangan sampai kurang ada gunanya, kan? Nah, itulah metilprednisolon ya. Hati-hati penggunaannya. Kalau terdesak, kalau mempengaruhi penonton, silakan digunakan, tapi dalam jangka waktu yang pendek aja. Kalau ada pasien menggunakan dalam jangka waktu panjang, apa contohnya? Orang kena TB miliar namanya, bukan TB biasa, TB miliar. TB miliar itu TB yang sudah parah. Itu pasti dikasih dokter golongan kortikosteroid maupun dexa, metil dalam dosis yang tinggi dan dalam dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia sudah sembuh dari TB-nya, obat TB-nya boleh diberhentikan, sudah stop. Tapi kalau yang ininya nggak boleh langsung diberhentikan. Ngerti? Ya, kita kan nggak tahu nanti kalian kerja di mana, di puskesmas kah, di tempat di rumah sakit. Ingat ya, ingat pesan saya ini. Penggunaan kortikosteroid tidak boleh langsung diberhentikan. Penggunaan kortikosteroid yang jangka panjang, ingat ya. Berbulan-bulan dia minum terus, bertahun-tahun dia minum terus. Ketika dia dinyatakan sembuh, ini tidak boleh langsung diberhentikan. Cara memberhentikan dengan cara tapping down. Tapping down.
Tapping. Misal ketika dosis biasa diberikan dokter dia 3 kali 4 mg, misalnya dikasih ini ya 4 mg kan, maka ketika dinyatakan sembuh, hari ini dia dinyatakan sembuh, obat semua TB dihentikan, semua dinyatakan sembuh, hanya ini yang nggak boleh dihentikan, hanya satu obat ini. Cara hentikannya nggak boleh langsung berhenti, tapi di tap. Cara tappingnya, hari ini dinyatakan sembuh, besok dia harus minum 3 kali 4 mg. Hari besok lagi, hari kedua, misalnya besok hari Senin minum 4 mg, Selasa juga minum, Rabu 2 kali 3,5. Ngerti? Paham ya? Atau 3 mg dipotek aja atau dia kali. Nah, begitu seterusnya sampai nanti 1 kali 4 mg, sampai nanti 1 kali 2 mg, sampai nanti 1 kali 1 mg, sampai nanti 0,5 mg kali 1, habis 0 baru dia boleh berhenti. Itu namanya tapping. Jelas? Kalau diberhentikan seketika saat itu berpengaruh sama tubuhnya. Kenapa? Golongan kortikosteroid dia menghambat sistem imun. Ya, menghambat apa? Sistem imun. Itu kayak gini, bendungan. Tahu bendungan? Itu bendungan menghambat apa? Air kan? Kalau tiba-tiba kita buka, apa yang terjadi? Habis kan? Paham maksud saya kan? Kortikosteroid dia menghambat sistem imun. Ketika sistem imun dihambat, itu kan mereka menumpuk semua. Terjadi penghambatan, biar tidak terjadi penyakit lebih parah, karena mereka itu satu sisi dapat menyebabkan efek yang lebih parah penyakit. Ketika itu dihambat, kemudian kita hilangkan, tiba-tiba dibuka bendungan itu, makin banyak itu bisa kembali parah lagi penyakitnya. Makanya kita buka dia pelan-pelan, biar sistem imun masuk pelan-pelan. Jadi normal kembali ke normal, gitu. Jangan dia udah ke bawah, kita hentikan, dia tiba-tiba naik drastis, bahaya. Gitu. Makanya orang yang menggunakan kortikosteroid itu nggak boleh diberhentikan seketika obatnya. Harus diapain? Tapping. Ingat ya, harus di tapping. Tapping itu apa? Penurunan dosis perlahan-lahan sampai berapa hari terserah. 10 hari, 15 hari, sampai dia pada titik 0. Dia dapat dibuka bendungannya pelan-pelan sampai apa? Tubuhnya terbiasa dengan sistem imun tadi. Paham? Sama ini kasusnya sama orang pecandu narkotika. Pecandu narkotika itu kan dia direhab. Ingat ya, orang yang pecandu nggak boleh dipenjara. Dia korban. Orang pecandu narkotika itu nggak boleh dipidana. Nggak ada pidana untuk orang pecandu narkotika. Udah belajar undang-undang? Belum ya? Undang-undang etika dan undang-undangan udah? Belum ya? Nanti pelajari itu. Makanya kan akan dapat itu materi. Orang pecandu narkotika nggak ada yang bisa pidana dia, nggak ada. Dia pecandu, murni pecandu, nggak ada pidana. Tapi dia harus direhab. Pak, teman saya pecandu, tapi kenapa ditangkap polisi Pak? Dia pecandu sekalian pengedar. Nah, kalau pengedar nggak ada cerita pidana. Jadi kan, nggak ada orang yang murni pecandu, kecuali orang kaya. Pakai terus kan. Nah, kalau orang biasa-biasa aja pakai duit dari mana? Dia ngedar. Makanya selain kenapa dia masuk penjara, ada satu alasan polisi. Pengedar, kena selesai. Jadi dia selesaikan dulu rehabnya, atau dia rehab di penjara atau dia rehab di mana tempat rujukan polisi baru masuk penjara. Tapi kalau dia pecandu murni, dia direhab, nggak ada yang boleh bicara dia. Malah polisi bisa dikena pidana menjadi orang pecandu. Ada undang-undangnya. Makanya selain kita ngerti tentang ini, kita harus ngerti undang-undang juga. Karena banyak orang mencelakakan kita. Misalnya kalian bawa narkotika di kantong, ada polisi, boleh nggak menjarakan seorang apoteker bawa narkotika? Nggak boleh. Kalau apoteker dipenjara dengan bawa narkotika, jadi morfin, kode di rumah sakit siapa yang buat? Mati orang yang dipecat, nggak ada morfin, nggak ada kode. Tak pernah lihat morfin di rumah sakit nggak? Kode pernah? Kode itu kan dibawa sama apoteker, kuncinya aja memang apoteker di rak obat, di lemari obat. Kalau tiba-tiba apoteker bawa nih satu box kodein mau ke rumah sakit, tiba-tiba ada polisi, berarti Anda pembawa narkotika kodein. Ya kan goblok polisi. Ya kan? Ini kan apoteker. Yang boleh ditangkap siapa selain apoteker? Dokter bawa narkotika itu bisa ditangkap. Anda tidak berwenang bawa narkotika. Dokter hanya berwenang meresepkan. Kembali ke apoteker, farmasi, nggak boleh meresepkan narkotika. Kalau kita bawa resep atau meresepkan narkotika, kita yang ditangkap. Apa wewenang Anda
resepkan itu tugasnya dokter. Nah, jadi bekerjalah sesuai dengan bidang masing-masing. Jangan ditangkap, jangan diambil itu. Apa kata lagi? Kita nyuntik mati orang, kita masuk penjara. Nggak boleh apoteker tuh nyuntik. Yang boleh itu dokter. Kembali lagi, dokter nggak boleh ngasih obat. Yang boleh itu apoteker. Nah, itu dia jalan dengan itu. Makanya kalian selain paham tentang ilmu sainsnya, tahu juga tentang ilmu humaneranya. Ya, salah satunya etika perundang-undangan mungkin nanti dapat semester berapa ya? 7 ya? Nah, biar dekat sama kelulusan, biar nggak lupa. Nggak ada etika, di semester 1 nanti lupa. Kan ngapal undang-undang kan? Iya lupa lah. Semester 7 aja kemungkinan kita tamat. Apa ya dia dari undang-undang gitu? Ada undang-undang narkotika, undang-undang tentang pengedaran obat, segala macam itu akan kita bahas. Kalau ini oke lah tentang farmakologinya, tapi kalau nah, orang yang pecandu tadi, misal dia pecandu sabu itu namanya metamfetamin. Yang apa? Metamfetamin. Metamfetamin. Ketika dia pecandu metamfetamin, dia kan nggak tahu nusuk-nusuk aja kan, dosisnya nggak tahu. Kemudian dia dapat, dia nggak boleh dipidana, tapi direhab di rumah sakit jiwa. Yang tempat rehab itu rumah sakit jiwa, bukan di sakit jiwa, memang di situ tempat rehabnya. Ya, makanya hati-hati nanti kalau kalian dapat kerja di apoteker di rumah sakit jiwa, karena kalian pasti mengedarkan psikotropika. Orang pecandu itu selalu diberikan psikotropika, tapi obatnya ipepin. Kalau dia nggak diberikan psikotropika, kejang-kejang bisa mati dia. Sakau ya, pernah dengar sakau kan? Harus diberikan, setiap hari harus diberikan. Itu disuapin sama perawatnya sampai dia ditelannya betul-betul. Buka mulutnya, udah disuapin itu bisa dikasih golongan alprazolam, benzodiazepin, alprazolam, diberikan alprazolam terus sampai dia pelan-pelan. Satu hari berikan 4 kali alprazolam, kemudian minggu sebulan kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1 selesai, baru boleh dia pulang. Nah, dia tetap diberikan narkotika psikotropika itu ya, tapi dalam jumlah teknik. Caranya adalah itu perawat memberikan, disuapin sama dia, buka mulutnya. Kenapa? Ada di bawah, disimpannya di bawah lidah, nggak ditelannya, malah dijualnya lagi. Bisnis. Ya, ditaruh di bawah lidah, makanya perawat-perawat itu sering ditipu. Nah, makanya ada apoteker pendamping minum obat. Jadi apoteker melihat langsung, bapak minum ini obatnya. Jangan bawah lidahnya pak, jangan di mulutnya dicek, betul-betul diminum, selesai. Kalau dimuntahkannya nggak guna lagi obatnya, karena bercampur sama SL. Tapi itu pinternya lagi. Satu lagi apa? Ada pasien yang dia memang pecandu yang dia rawat jalan. Nanti jadi kalau kerja di RSUD ya, kalau rumah sakit swasta enggak. RSUD, biasanya kan menerima BPJS. Nah, dokter kejiwaan SPKJ itu, dia memberikan obat untuk 1 bulan, bisa 30 alprazolam. Ya. Kalau pasiennya datang di hari ke-15, otomatis 15 butirnya diapain sama dia? Dijual. Alasannya saya butuhnya mau banyak sampai bertengkar. Ini saya pun alhamdulillah ini di waktu saya PKPN di RSUD Cengkareng Jakarta. Itu semua pasiennya nakpam semua. Bayangin coba, marah-marah dari situ. Nggak bisa dikasih, Anda datangnya harus tanggal sekian gitu kan? Ada catatannya kalau BPJS kan? Dia datang 15 hari kemudian, belum habis. Mana 15 tablet lagi? Alasan segala macam bla 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 nggak dikasih. Nggak boleh karena itu bisnis tadi. Jangan terlalu polos. Ya, terutama yang kerja di RSUD yang kerja di BPJS. Kalau swasta jarang, dia mau rujuk seperti itu jarang. Tapi kalau RSUD yang di kota-kota besar, Jakarta, Kerawang, lah ini. Karena itu lahan bisnis. Kalau kalian mau cepat kaya bisa. Benar kalau masuk apoteker nih, cepat kaya kalau dengan jalannya nggak bagus. Ya. Tahu ini nggak? Apa tuh? Misoprostol. Obat penggugur kandungan kan? Itu kan obat lambung, ya kan? Itu kan berapa satu strip itu? Nggak sampai 100 berapa lah nggak sampai. Itu kalau orang kepepet kita jual 10 juta pun diambil sama dia. Iya 4 juta, jangan 10 juta, 5 juta diambil, cepat kaya. Tapi kan bahaya. Sebelum jadi apoteker kita sumpah nih. Gila kalau saya kayak gitu kan. Di apotek saya ada misoprostol. Saya kasih, bisa aja saya langsung cepat kaya. Tapi kan nggak mungkin dia di bawah sumpah. Nah, keputusan kalian ngambil farmasi benar satu sisi dong percaya. Benar. Cepat kayaknya di jalur lain. Ya. Tapi kalau di jalur lurus saja ya lama kayaknya. Oke ya, gitu ya. Nah,
Intinya adalah pelajari sainsnya, nanti ketika udah semester atas pelajari undang-undang, lengkap semua ilmu kalian. Ya. Bekerjanya hati-hati, jangan menguji, bodoh-bodohin sama orang-orang kayak gini. Ya. Lebih parah lagi dia nggak tahu. Kamu tahu alprazolam? Alasan? Tahu? Obat cacing itu? Tahu? Ya gini tahu lagi. Nanti malah ditipu sama anak pamnya, Pak ini alprazolam. Oh ini obat cacing kata Pak Maul. Kasih aja nanti. Kan ya, itu obat senang. Ya, itu nggak boleh diberikan. Harus sesuai dengan resep ya. Berarti masih aman Pak pergaulannya. Ya, masih aman. Ya deh ya. Jadi pergaulannya juga ya. Jangan sampai kalian yang terjebak gitu, karena anak kesehatan. Kalau anak ekonomi yang lainnya terjebak ya saya nggak masalah itu dia kan kalau kesehatan. Masalahnya anak kesehatan terjebak, aduh, tuh apa dia kuliah? Ya kan? Bener. Orang farmasi terjebak narkotika, aduh, ngapain dia ngambil farmasi? Mending ngambil teknik, hukum, ekonomi. Ini anak farmasi, kedokteran, kebidanan, keperawatan, terjebak narkotika. Kenapa? Parah gitu. Jangan itu, jangan mau masuk ke situ ya. Itu siklus setan, ya. Gak akan senang hidup kalian. Dia ngeplay sesaat gitu. Nanti pakai terus ngeplay tinggi terbang dia. Ketemu yang maha kuasa. Astagfirullah. Kalau ditanya apa bahaya narkotika, ada depresi pernapasan. Ya, apa jawabnya? Depresi pernapasan. Apa itu depresi pernapasan? Kata Sesak napas, jalan napasnya mengumbat, nggak bisa bernapas dia. Depresi pernapasan, jalan napas mengumbat. Kenapa? Karena dia pakai nggak sesuai dosis. Ya, oke jelas ya. Oke, kalau jelas kita sambung depan ya. Ya. Nanti